Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang alim yang telah banyak menyebarkan Al-Quran di Indonesia, Syekh Ali Jabir. Semua kaum muslimin merasa kehilangan. Walaupun beliau ini tidak lahir di Indonesia, tetapi lahirnya di bumi Madinatul Munawwarah. Namun beliau sudah menjadi bagian daripada orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia, dan telah banyak berkhidmat untuk Islam di Indonesia, menyebarkan Al-Quran, mendorong orang untuk menghafal Al-Quran dengan berbagai programnya. Bagi kita, apa yang perlu kita cermati? Yang pertama, soal kematian yang banyak atau sering orang lupa, bahwa di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'uk, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibuk." Apa yang sudah ditentukan mengenaimu, engkau tidak bisa lari darinya. Apa yang ditentukan tidak mengenaimu, bagaimanapun engkau tidak akan kena. Semuanya sudah tertulis. Ada orang yang meninggal positif corona. Ada orang yang meninggal negatif corona. Ada orang yang meninggal tidak ada hubungannya dengan corona, tetapi di zaman corona. Mau bilang apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah tiba ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi soal ajal ini betul-betul murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ajal manusia. Sehat, segar, bugar, ada orang yang baru selesai olahraga meninggal. Jadi oleh karenanya, satu ibrah yang harus kita ambil dari setiap kematian, ajal itu tidak ada yang tahu. Kapan saja tiba saatnya, Allah akan memanggil seseorang. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, mati mendadak, ketabrak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita tadaburi, bahwa harus setiap saat kita siap menghadapi kematian. Jangan menganggap umur saya baru sekian tahun, masih panjang jatah umur, itu semuanya bisikan syaitan. Jangan dengarkan itu. Kita harus bersiap untuk mati. Ya? Bahkan ketika kita mau tidur pun, kita mau tidur dalam keadaan sehat. Apa yang diajari oleh Rasulullah kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Siapa tahu dengan tidur itu kita meninggal. Bagaimana? Jadi oleh karenanya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditakdirkan mengenaimu, kau tidak bisa lari darinya. Mau kau berjaga, mau menggunakan protokol itu, protokol ini, kalau sudah ajalmu, tidak bisa kau lari darinya. Mau berkurung di dalam gua sekalipun, maut pasti akan mendatangimu. Tetapi begitu juga kalau memang bukan ajalmu, bagaimanapun engkau tidak akan mati. Nah, jadi ini yang pertama, saudara-saudariku. Kemudian fenomena kedua, banyaknya orang-orang alim atau ulama dipanggil oleh Allah Ta'ala khususnya di zaman ini. Ada apa ini? Nah, kalau kita merujuk lagi kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tanda, salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat, Allah mencabut sumber-sumber ilmu. Siapa sumber-sumber itu? Ulama. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ibarat lampu penerang. Dunia ini gelap, lalu ada penerangnya. Lalu penerang itu dicabut satu-satu. Redup, redup, sampai akhirnya tidak ada lagi lampu penerang, dunia gelap gulita. Manusia hidup di dalam gelap gulita. Nampaknya kita menuju ke arah sana. Dengarkan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yanzi'u al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari muka bumi.
La yaqbidul ilma intiza'an. Langsung 1 menit, 1 detik hilang ilmu seluruhnya. Manusia menjadi jahil seluruhnya. Tidak. Akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut, yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan mengambil, mencopot ulama. Karena ulama ini sumber ilmu. Meninggal ahli tafsir, meninggal ahli fikih, meninggal ahli hadis, meninggal ahli aqidah, meninggal ahli akhlak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah, hatta idza lam yulqi aliman, sampai apabila telah tidak ada lagi nanti, tidak ada satu orang pun yang tersisa alim, maka orang-orang pun mengambil ittakhadhan nas, tokoh-tokohnya dari orang-orang jahil. Orang jahil dijadikan tempat bertanya, ditokohkan, dianggap sebagai sumber. Apa yang terjadi setelah itu? Resikonya fasu'ilu. Mereka ini orang-orang jahil yang nggak ngerti agama dijadikan sebagai tokoh, pemimpin, ikutan, panutan. Lalu mereka ini yang memang dasarnya bodoh, lalu ditanyai bagaimana tentang ini, bagaimana tentang ini. Lalu mereka pun asbud, asal ngomong, menjawab persoalan dengan selera, dengan logika, tanpa didasari dari dalil. Karena mereka tidak ngerti agama sebenarnya. Lalu akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilm. Mereka pun berfatwa, oh itu hukumnya boleh, oh ini hukumnya tidak mengapa, oh itu haram, tanpa dasar ilmu. Lalu kata Rasulullah, fadallu adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Nah, jadi kalau sudah para ulama ini dicabut satu demi satu, bahkan di tahun 1442 Hijrah ini, tahun 2020 ini mungkin sudah ratusan orang berilmu dipanggil Allah Ta'ala di kota, di desa, pimpinan pesantren telah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana ke depan? Nah, sikap kita sebelum terlambat. Mari arahkan sebagian dari putra-putri Anda untuk menuntut ilmu agama. Bukan berarti seluruhnya anak-anak kita, tetapi sebagian dari anak-anak kita itu kita arahkan ke ilmu-ilmu Islam, mendalami tafsir, mendalami hadis, mendalami fiqih, mendalami aqidah. Tetapi yang tidak mendalami sekalipun, kita tetap membentuk mereka dengan lingkungan Quran. Dari kecil biasakan mereka hidup dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan dia hafal. Lalu setelah itu modal Qurannya dia bawa untuk menyelami dunia, untuk mengharungi dunia yang luas. Ilmu apapun yang dia tuntut, dengan bekal Quran, insya Allah Allah akan menjaganya. Jadi tidak ada yang hilang. Nah, kita berusaha satu hilang, muncul, artinya puluhan ulama yang akan datang. Apabila kita antisipasi dengan semangat, ayo mari kita dorong putra-putri kita untuk mendalami ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini tidak boleh hilang. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mendoakan beliau, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu wa'asilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa fitnatihi wa min adzabin nar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.